Hai semuanya, selamat datang di Novel Time. Semoga suka dengan ceritanya. Tapi pastikan kalian sudah like, komen, subscribe dan share ya. Agar Mimin lebih semangat buat kontennya. Gimana? Kamu bisa cium nggak? Tanya Ben kepada Laras. Nggak bisa, balas Laras. Matanya terpaku pada jasad yang berbaring di atas meja otopsi. Kasihan sekali, dari besar tubuhnya, orang itu masih terlihat sangat muda, mungkin sekitar 12 tahun. Seluruh anggotanya masih menempel di badannya. Jadi ini yang dimaksud Ben soal mayat baru. Kira-kira dia gimana matinya? Laras menatap mayat itu tanpa berkata-kata. Dia tidak mengerti kenapa kakak ketiganya itu senang sekali membedah mayat. Sangat berbeda dengan dirinya yang menyukai wewangian. Bau mesiu saja masih jauh lebih baik daripada bau di ruang otopsi. Tangan Laras yang sudah berbalut sarung tangan menyentuh kepala bocah itu, kemudian turun sampai ke area vitalnya. Jasad itu terlihat sedikit ciut, bisa jadi karena kehilangan banyak darah atau karena sakit keras sebelum meninggal. Sepertinya bukan yang kedua, karena kalau iya, Ben tidak mungkin mengundangnya ke tempat itu. Tapi, kalau karena kehabisan darah, kenapa tidak ada luka yang terlihat? Organ dalamnya pun terlihat masih ada tempatnya. Aku nggak tahu, kata Laras, menyerah setelah merasa tidak menemukan jawabannya. Coba kamu perhatiin sekali lagi. Laras menggigit bibirnya pelan. Kalau memang benar kehabisan darah, seharusnya ada luka yang cukup besar bukan? Tapi di mana? Kaki bocah itu terlihat lecet di mana-mana, tapi tidak separah itu sampai bisa mengeluarkan banyak darah. Dia lalu meraba perut mayat itu, perlahan naik ke atas sampai ke arteri di lehernya. Tangannya berhenti saat menemukan sebuah luka tipis. Jadi ini penyebab kematiannya. Laras tidak mungkin menemukannya jika hanya mengandalkan indera penglihatannya saja. Ini, betul, luka yang fatal kayak begini cuman bisa ada karena sayatan pisau, tapi bukan pisau biasa. Pisau biasa nggak mungkin bisa membuat luka setipis itu, pasti pisau khusus yang hanya bisa didapat dengan cara memesannya. Laras menganggukkan kepalanya, sepaham dengan kakak ketiganya. Sebetulnya, otopsi itu nggak cuman supaya kita bisa tahu bagaimana orang mati, tapi juga supaya kita tahu orang macam apa yang ada di Asia Tenggara. Dari situ kita bisa menimbang langkah antisipasi selanjutnya, tambah Ben. Pembunuh kayak begini pasti susah ketemunya ya? Tanya Laras. Soal itu, kita harus lihat dulu siapa lawannya, musuh siapa, terus seberapa bahaya. Ada banyak kriminal di Asia Tenggara, mereka lebih banyak pakai alat kayak begini. Asalkan mereka nggak membahayakan, kita bisa abaikan mereka. Laras mengamati bocah di atas meja sekali lagi, dia ini siapa? Orang jahat. Laras terdiam, mengira-ngira identitas mayat itu. Kalau dia adalah seorang anggota geng, pasti musuhnya banyak. Kalau tidak, orang tidak akan membunuhnya seperti ini. Kita dalam bahaya nggak? Tanya Laras khawatir. Nggak mungkin lah. Mana ada yang berani sama keluarga kita. Tapi, kita tetap harus waspada juga sama orang-orang di sekitar kita. Kak, panggil Laras sembari menatap Ben. Kenapa kok kayaknya kakak lagi ngomongin aku ya? Aku tahu aku salah karena mau aja diajak pergi padahal nggak kenal dia siapa. Ben menaruh tangannya di atas kepala Laras dan berkata, tenang aja, kamu salah pun masih ada kita bertiga kok yang bakal selalu melindungi. Gak perlu takut, apalagi sampai minta maaf begitu. Kamu bakal selalu lakuin semuanya kok buat kamu. Toh, si cowok itu juga udah pergi kan? Lia, Kak, jawab Laras sambil tersenyum lebar. Namun senyumannya seketika berakhir saat sesuatu melintas di dalam pikirannya, Kak Ben. Tangan kakak kan barusan pegang mayat. Ben terdiam. Ah, Kak Ben. Laras membalikkan badannya dan berlari keluar dari ruangan itu. Dia harus mandi sekarang juga. Ben tersenyum melihat kelakuan adik perempuannya. Sebenarnya, tangannya masih bersih.
Mana mungkin dia mengusap kepala adik kesayangannya setelah menyentuh mayat yang kotor. 2 hari kembali berlalu, Laras menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kastil atau bermain di laut dangkal. Sesekali dia pergi ke dermaga untuk membeli udang goreng atau berjalan-jalan menghabiskan uang untuk memuaskan hatinya. Sosok laki-laki yang mengajaknya pergi beberapa hari yang lalu sudah tidak lagi ada di dalam otaknya. Laras juga tidak mengunjungi kilang anggur milik Jody. Ada sesuatu yang mengganggu laki-laki itu selama beberapa hari terakhir. Apakah Laras akan marah padanya karena kakak-kakaknya tahu soal kejadian beberapa hari yang lalu? Dia harus mengunjunginya beberapa hari lagi untuk memastikan anak-anak di belakang kedua laki-laki itu. Tidak hanya 1-2 saja, tapi sampai 6 orang jumlahnya. Keenam anak itu terlihat menuruni tangga dengan tampang penuh percaya diri, membuat para penjaga geleng-geleng kepala. "Kalian semua minggir," seru Juna kepada mereka semua. "Kalian dengar Kak Juna enggak? Timpal Arga, minggir." Jani mengulangi ucapan kakaknya, diikuti ketiga anak lainnya. Para penjaga terdiam melihat pemandangan yang aneh ini. Anak-anak itu jelas bukan sebuah ancaman bagi mereka. 2 bodyguard yang menjaga mereka juga terlihat tidak berbahaya. Lalu apa yang harus mereka lakukan di saat seperti ini? Di tempat lain, Ben sedang asyik memilih barang untuk Laras. Entah sudah berapa toko yang dikunjunginya tadi. Sekarang dia sedang mencari rok yang cocok untuk adik kesayangannya itu, sampai ponsel di kantong celananya berdering. "Pak Ben, ada orang yang mau mengebom Pulau Benua Barat," lapor salah satu penjaga tanpa berbasa-basi terlebih dulu. Raut wajah Ben terlihat senang mendengar hal itu. "Lia, udah lama aku nggak lihat orang kayak begitu. Kalian hajar dulu aja orangnya, nanti aku ke sana kalau urusanku udah selesai." Laras ikut tersenyum melihat kakak ketiganya menyeringai. Apapun sebabnya, dia tidak mempertanyakan. Fokusnya sekarang hanya mengenakan pakaian yang Ben pilih untuknya. "Maaf Pak Ben, kami nggak bisa melawan karena ada 6 anak kecil juga," jawab si penjaga. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya ya.